Oh. Saya doakan besok gedemu minimal jadi ketua DPRD kayak Om Pras. Amin. Oh. Insya Allah besok istrimu cantik-cantik. Oh. Amin. Nah, Om, tadi sedikit tentang soal pengalaman. Ini bisa jadi pengalaman pembelajaran untuk adik-adik kita. Cerita awal dulu kok sampai berkenalan dengan narkoba gimana Om dulu itu? Jadi tahun 94. Usia berapa itu? 94 itu? Saya udah rumah tangga. Udah rumah tangga ya? Saya dulu punya cita pengen jadi polisi. Oh. Tapi tahun 1977 saya kecelakaan, kaki saya patah. Nah, selesai dari situ pupus harapan polisi. Pupus harapan polisi. Saya dulu ngerokok enggak, minum enggak, apa enggak. Nah, setelah kejadian itu saya langsung, wah, pusing lah pala, bingung lah. Akhirnya saya terjerumus lah ke narkoba pas saya di Bali. Di Bali Om ya? Ya, kena ekstasi. Sampai tahun 97 saya kena. 97 atau 98 itu. 97. Rumah tangga saya juga berantakan dan akhirnya jadi salah satu dampaknya rumah tangga hancur? Rumah tangga berantakan. Hancur, saya bercerai. Akhirnya 99 putusan inkrah saya tidak berkeluarga. Nah, di sini juga sebetulnya kita sebagai anak muda udah hilang beberapa generasi. Sadar saya di situ. Untungnya saya nggak ketangkep masalah narkoba. Kalau saya ketangkep masalah berantem aja deh. Itu pekerjaan saya deh. Nah, berhenti saya dari situ. Akhirnya saya masuk ke salah satu LSM, lembaga swadaya masyarakat, yaitu GRAM, Gerakan Rakyat Anti Madat. Karena kalau bukan dari kami, dari saya mantan-mantan pengguna, siapa lagi yang untuk memberantas masalah narkoba? Saya dulu menangkap Ang Kim Sui, terus menangkap Hillary, heroin 10 kg. Nah, dari situ saya kuat, saya basmi, dan kebetulan saya bukan punya kekuatan ya. Kenakalan saya di remaja, tukang berantem itu ya membuat satu moto saya lawan jaringan narkoba. Tapi kalau dampak narkoba paling besar selain kehilangan istri, apa itu? Ya semua hilang. Untung saya punya pacaran lah setelah itu, yang mengingatkan saya istri saya yang sekarang. Move on ya Om ya? Move on langsung saya. Luar biasa. Ya, move on, alhamdulillah. Om begini Om, aku nama banget soal narkoba ya. Kalau orang lagi fly, itu yang dirasakan apa Om sebenarnya? Ya, enaknya sih 30%. 70%-nya? Enak tenar. Hei, jangan dicontoh. Ajar kamu. Tapi kayak fly gitu, hilang semuanya. Hilang semua. Tapi saya minta kepada anak-anak muda jangan sampai lah di Jakarta dan di Indonesia, jangan sampai korban daripada narkoba. Dalam pengaruh narkoba itu Om Pras sudah punya anak? Saya punya anak 2. Saya cerai punya anak 2. Satu Wibi, namanya satu. Oh, yang kemarin nikah itu ya? Ya, kemarin nikah. Alhamdulillah anak saya nggak ada yang nurunin saya. Bandelnya enggak. Bandel enggak, narkoba enggak, ya alhamdulillah lah. Saya kalau ketemuannya Om Pras tuh bingung. Ini bapaknya kayak gitu, kok anaknya akhlaknya mirip aku. Nah, bagaimana akhirnya Om Pras menjelaskan pada anak tentang kondisi saat itu? Kan ini pasti berat banget ya bagi anak. Kalau istri, kan beginilah, ada mantan istri, tetapi tidak ada mantan anak. Waktu itu menjelaskan ke anak-anak gimana? Ya, pertama-tama saya jelaskan, jadi rumah tangga saya itu saya buat seperti teman. Anak saya sebagai teman, istri saya sebagai teman, jadi kita demokrasi di keluarga terwujud. Terus saya bilang, papa bisa begini sekarang ini karena satu perjuangan hidup papa. Kamu jangan ikut gaya papa kalau kamu nggak kuat. Ya alhamdulillah anak itu memang nggak ada yang ikut-ikut karena secara pendidikan, mereka pendidikan saya kasih satu pendidikan yang baik ya. Anak saya tamat dari PL Pangudi Luhur, Bimo, Wibi dari Pancasila, terus dia kuliah lagi dan sekarang dia bisa bekerja sendiri masing-masing gitu tanpa mandiri Om ya. Mandiri. Nah di situ saya bilang kalau kamu mau jadi papa, harus papa sendiri, bukan karena Bimo misalkan. Mau jadi Bimo jangan jadi papa gitu loh. Nah akhirnya dari situ mungkin dia punya
pemikiran, pandangan hidup. Oh begini toh Papa, karena bukan apa-apa, saya punya satu filosofi hidup. Jadi manusia ini ada 5. Jangan baik dan pintar, sama dengan tolol. Harus cerdik kayak saya. Saya pinter enggak, tolol enggak, tapi 2 kali ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa. Dengan satu kekuatan, dengan satu kejelasan dan ketegasan, Jakarta ini saya mimpin udah 2 kali dan tegangannya politik di Jakarta sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah saya bisa menenangkan, bisa menjelaskan gitu. Ya kalau fitnah tuduhan sih banyak lah, yang namanya orang politik itu biasa. Nah dari situ memang saya dari dulu Pak, di penjara pun saya baca buku. Dalam penjara saya baca buku 1 tahun 2 bulan itu saya baca buku. Memang saya senang berorganisasi. Kebetulan saya dari keluarga politik ya. Eyang saya politik, ibu saya politik. Nah dari situ kesadaran saya, akhirnya saya bisa menjadikan. Kalau yang benar-benar menyadarkan bahwa narkoba ini jahat, narkoba ini buruk, sampai akhirnya tersadar tuh peristiwa apa Om? Ada satu apa namanya, saya dari rumah mau ke kantor, terus saya ngantar istri dulu ke kantor. Saya suka taruh kuncian itu barang. Istri saya menemukanlah sesuatu, barang narkoba, sampai kokain saya pakai. Ketemulah itu 15 gram di dalam laci mobil, ya di situ dibuang. Sama istri dibuang? Sama istri dibuang di jalan tol. Dari BSD menuju Jakarta. Dan saya akhirnya berkomitmen dengan diri saya sendiri bahwa rumah saya yang di BSD ini tidak boleh tersentuh alkohol, tidak boleh tersentuh narkoba. Dan saya declare, setiap pemusnahan barang bukti narkoba di BNN atau Polda Metro, saya sering diundang sebagai narasumber. Kalau saya saja ngerti narkoba, masih pakai narkoba, saya bilang kepada kepolisian, tembak saya. Jadi jangan diayun-ayun dengan BAP. Masuk ke kepolisian diperiksa, dilempar ke kejaksaan, akhirnya di dalam penjara menjadi besar. Nah ini yang sering saya sebagai narasumber, saya mengatakan seperti itu kepada polisi. Polisi pun kalau terlibat harus tembak juga sama. Orang dia masyarakat bukan juga. Tebang pilih ya Om ya? Jangan tebang pilih. Nah ini yang terjadi di negara ini. Yang paling susah itu tuh Om, jadi orang sudah pengen berhenti karena ketagihan. Lah barangkali Sobat Kepo di rumah pengen tahu, penasaran nih. Jadi proses penyembuhannya gimana? Jadi dulu tuh yang masuk ke Jakarta pertama adalah ekstasi tahun 94. Setelah ekstasi berjalan, masuklah namanya sabu-sabu. Ya, setelah masuk sabu-sabu namanya narkotika, putau. Nah ini yang bahaya, putau ini akhirnya sakau itu Om ya? Sakau itu. Nah saya ini enggak. Oh, putau ini jadi nggak sempat pakai sakau? Dan saya enggak, saya cuma karena, ya nggak pakai putau, saya karena senang, happy aja. Itu kan dulu ekstasi itu happy, bos, kesundut aja, oh maaf ya, nggak marah. Kalau sekarang orang minum kesundut pasti mukul. Kalau dulu enggak ya? Dulu enggak. Nah ya alhamdulillah lah, saya berkomitmen kepada diri saya sendiri pada saat itu usia saya 37 tahun. 37 tahun, saya masuk ke pengurusan partai. Di PDI Perjuangan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Umum mempercaya saya sebagai salah satu pengurus PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya majulah sebagai anggota Dewan tahun 2009. Nah, itu kan setelah kasus itu kemudian menemukan istri baru nih, move on. Pengaruh istri yang ini dalam perjalanan karir Om gimana? Singkat aja Om. Singkat saja, jadi gini, saya punya prinsip satu, saya dengan istri saya menghormati, saya dengan istri saya takut dengan istri, karena kalau saya nggak takut dengan istri, saya masih neko-neko, tapi alhamdulillah istri saya bimbing saya, anak-anak saya, bimbing, ya rumah tangga yang betul gitu loh, dan kebetulan setiap kegiatan Sabtu Minggu saya nggak pernah punya kegiatan politik. Harus untuk istri? Harus dengan keluarga, istri dan anak-anak, alhamdulillah ya sekarang. Ya, Gus tahu, saya insaf juga karena Gus, ya kan? Ini pengaruh itu yang luar biasa. Maka saya mengatakan, siapa bilang cewek itu lemah? Enggak. Cowok itu kalah kuat dengan cewek. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Iya. Lelaki hebat itu bukan seberapa banyak wanita yang pernah singgah di dalam hatinya, tetapi dia yang mampu mempertahankan satu orang untuk tetap singgah di dalam hatinya. Suami yang paling beruntung adalah dia yang memiliki istri yang baik, menyenangkan dan perhatian, iman dan memenuhi hatinya, kelembutan menghiasi tutur katanya, dan berbuat kebaikan menjadi moto hidupnya. Apabila seorang suami datang,
dia segera menyambutnya. Dan apabila suami bepergian, dia senantiasa menjaga rumah tangganya. Maka selalu saya katakan, hargai istrimu sebagaimana engkau menghargai ibumu. Sebab istrimu adalah seorang ibu dari anak-anakmu. Ya, hargai wanita. Jika hati istrimu tidak bahagia, maka seisi rumah akan tampak seperti neraka. Tidak ada canda, tidak ada tawa, tidak ada manja, dan tidak ada perhatian. Maka sayangi istrimu agar dia bahagia dan kau akan merasa seperti di surga. Ngono carane, Lis. Seorang wanita akan menjadi ratu bila menemukan laki-laki yang tepat. Dan seorang laki-laki akan menjadi raja bila menempatkan seorang perempuan menjadi seorang ratu. Oh. Makanya kamu besok sore kalau buka puasa ya toh, jangan pakai yang manis, tapi berbukalah dengan keluarga. Kenapa? Karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Saya hancur di tempat istilahnya diskotik lah.